sama ibunya kali ya. Udah deh, Mir. Diam dulu. Jangan julid dulu, ini acara pengajian. Dan tak lama, Sanum dan Zahran keluar dari pintu utama rumah. Semua mata tertuju pada keduanya. Banyak hati yang ikut bahagia dengan kebahagiaan pasangan muda itu. Walau juga masih ada 1-2 orang yang malah merasa iri dan panas dengan apa yang Sanum dapatkan saat ini. Itu Sanum. Masalah, cantik banget ya. Ya, ikut bahagia rasanya. Itu menantunya Pak Ilham ya? Wah, ayu sekali ya. Beberapa tamu mengutarakan kekaguman mereka pada si pemilik acara malam ini. Sanum menebar senyum sebagai sapaan secara umum kepada seluruh tamu yang ada. Sayangnya dia tak bisa menyapa satu persatu karena acara sudah dimulai. Setelah dibuka dengan doa, lanjut pada acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Mata Diana tak lepas memperhatikan pada Sanum. Walau dia tahu kalau Sanum tak salah apa-apa, tapi kebencian di hati Diana malah semakin bertambah setiap kali melihat senyum bahagia di wajah Sanum. Hai semuanya, Alton nggak nyangka kalau pembaca SSKJ ternyata berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Salam kenal lagi ya semuanya. By the way, Arthur sendiri berasal dari daerah Pacet Kap, Bandung. Pasti asing buat teman-teman yang ada di luar daerahku ya. Hehe. Kalau kebetulan lagi main ke sini, kabarin aja ya. Nanti aku traktir nasi liwet atau traktir jajan seblak deh. Hehe. Terima kasih ya semuanya. Jealousy. Acara berjalan lancar dan khidmat. Hanya segelintir orang saja yang tak begitu menikmati pengajian itu. Sementara Zahran, dia benar-benar mendengarkan dan meresapi setiap ceramah yang disampaikan oleh pemimpin pengajian. Dia baru tahu kalau proses penciptaan manusia dari mulai alam rahim sudah termaktub di dalam kitab sucinya. Zahran merenungi, dia tertegun dan bersumpah akan berusaha menjadi ayah yang menjaga dan membimbing anak-anaknya kelak. Sesungguhnya setiap orang di antaramu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah 40 hari kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula 40 hari berikutnya. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan atasnya menuliskan 4 hal. Ketentuan rezekinya, ketentuan ajalnya, ketentuan amalnya, dan ketentuan celaka atau bahagianya. HR, Bukhari Muslim. Nah, jadi sudah jelas ya bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua para calon orang tua di sini. Berdasarkan hadis di atas, kita bisa memahami bahwa proses kejadian manusia terdiri dari 3 fase sebagai berikut. 40 hari pertama berupa nutfah atau cairan kental. 40 hari kedua menjadi alaqah atau segumpal darah. Serta 40 hari ketiga menjadi mudghah atau segumpal daging. Jika dihitung berdasarkan bulan, proses di atas sama dengan 120 hari atau 4 bulan. Nah, pada bulan keempat, Allah SWT mengutus malaikat guna meniupkan ruh ke dalam janin yang terdapat di rahim ibunya. Itulah tujuan diadakannya acara tasyakuran di bulan keempat kehamilan. Bukan sebuah kewajiban, tapi sangat dianjurkan bagi yang mampu agar dapat menjaga silaturahim seperti ini, sekaligus berbagi kepada sesama. Tutur Ustaz kondang itu. Tausiah akan segera berakhir dan semua jamaah mendengarkan dengan seksama. Bahkan para anggota The Wolves ikut meresapi dan beberapa sampai ada yang tak sabar membayangkan ingin menikah juga. Acara ditutup dengan doa yang khusus ditujukan untuk Sanum serta si Jabang Bayi. Tampaknya, di dalam sesi doa bersama ini hanya Melissa, Diana, Tanya dan Bu RT saja yang tak sudi ikut berdoa untuk Sanum. Sanum sampai menangis haru saat doa dipanjatkan dan diaminkan serentak oleh para tamu yang hadir. Amin! Suara amin bergemuruh membuat Sanum tambah terharu. Kenapa nangis? Tanya Zahran berbisik sembari merangkul. Terharu dan seneng banget. Jawab Sanum sembari menyeka sisa-sisa basah di ujung matanya. Banyak sekali yang sayang sama kamu. Hibur Zahran. Iya, Bang. Makasih banyak ya. Abang lah yang harusnya berterima kasih sama kamu, sayang.
Banyak sekali hikmah dan makna kehidupan yang abang dapat sejak abang ketemu kamu. Sanum mengulas senyum dan kebahagiaan malam ini sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Acara selesai dan selanjutnya para tamu dipersilakan untuk menikmati jamuan makan malam. Konsepnya adalah prasmanan. Sudah tersaji berbagai macam menu yang ditata sangat rapi di meja memanjang. Selain itu, ada beberapa stand jajanan tradisional sehingga memanjakan dan memuaskan para tamu yang hadir. Ilham menyewa catering terbaik di kota. Dia tak ingin para tamunya kecewa. Beberapa tamu sudah mulai berpencar mengambil makanan yang mereka mau. Sanum juga mulai beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri bapak ibunya serta menyapa rombongan. Terima kasih atas kedatangannya ya. Maaf aku nggak bisa menyapa satu persatu dari kalian, kata Sanum. Sama-sama, Neng Sanum. Semoga selalu ada dalam keberkahan ya. Terima kasih atas undangannya. Iya, Sanum. Kami takjub sekali melihat semua ini. Kamu memang layak mendapatkan ini semua. Selamat ya, Sanum. Sanum menukas dengan senyuman. Sanum benar-benar senang melihat semua orang berkumpul untuk mendoakannya. Diam-diam, dari kejauhan, ada yang tak berhenti memperhatikan. Selain Arsen, Diana juga tak mampu menahan diri untuk tak memperhatikan sosok Sanum. Senyum bahagia Sanum adalah hal yang amat sangat memuakkan bagi Diana. Sungguh hati Diana sudah terlanjur dikuasai oleh kebencian buta. Arsen sangat ingin bertegur sapa dengan Sanum, tapi dia sadar kalau itu sangat tidak mungkin. Sungguh aku ingin menyapamu, nak. Betapa beruntungnya ibu bapakmu memiliki anak soleha sepertimu, batin Arsen dengan lirih. Sesak banget rasanya, ucap Melisa sembari mengelus dadanya. Arsen dan Diana kompak menoleh pada Melisa. Kenapa, nak? Tanya Arsen. Harusnya aku loh yang jadi pemilik acara ini, jawabnya dengan kesal. Kan Mami udah bilang, sebaiknya tadi kamu tunggu aja di rumah, kata Diana. Kamu mau pulang sekarang? Kalau kamu mau pulang, ayo kita pulang. Ajak Arsen berusaha keras untuk menjadi ayah yang pengertian. Nanti saja, aku lagi nunggu momen buat ngucapin selamat buat Zah, tolak Melisa. Nah kan, kamu sendiri loh yang bikin hati kamu sesak. Itu namanya cari penyakit. Kalau kamu gak kuat, angkat bendera putih aja, kata Diana. Ih, Mami, nyebelin. Sudah. Ya udah kalau memang kamu maunya begitu. Entah apa maunya Melisa. Melisa memang cari penyakit. Sudah tahu sakit hati, tapi dia masih saja memilih untuk tetap di sana. Dan di sudut lain, Zahran juga menyempatkan diri untuk menghampiri kawan-kawannya. Para berandalan turut tertib dalam acara pengajian itu. Tak tampak kalau mereka adalah raja rawuran di jalanan. Mereka benar-benar sudah belajar soal arti saling menghargai. Duh, calon bapak tuh auranya emang beda ya, sambut Jerry. Zahran menyalami satu persatu teman-temannya. Seng Xia udah pada datang ke acara ini. Sama-sama, bro. Selamat ya. Lo bikin kita-kita pada ngebet juga pengen segera kawin, kata Huan. Nikah dulu, bro. Baru kawin, kata Jerry. Ya. Nikah maksudnya. Dan gue akan segera menyusul Cihui, kata Jerry girang sendiri. Kawan-kawannya hanya tertawa dengan tingkah Jerry. Kalah start gue. Semoga nular juga ya sama kita-kita yang masih jomblo. Amin. Kenapa tadi nggak sekalian aja sih minta didoain sama Pak Ustadz? Makin banyak yang mengaminkan, semakin besar juga kan doa itu akan terkabul, kata salah satu anggota The Wolves. Nah ya, kenapa nggak kepikiran? Mereka terus berbincang dalam suasana santai dan penuh canda. Saat Zahran sedang asyik berbincang dengan kawan-kawannya, Melisa melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Dia pun pamit pada Diana dan Arsen yang sudah mulai mengambil makanan mereka. Melisa benar-benar mencuri kesempatan
Apalagi Zahran sedang terpisah dengan Sanum yang juga sedang berkumpul berbincang dengan Aira, Mirna, dan yang lainnya. Hai Zah, sapa Melisa. Dia datang bagai angin, tahu-tahu sudah ada di belakang Zahran. Zahran menoleh dan bersikap biasa saja. Hai, Mel. Lah, kamu datang juga? Kirain kamu gak datang. Sapa Jawi, tapi Melisa tak merespon. Dia hanya fokus pada Zahran. Selamat ya, Zah. Melisa menjulurkan tangannya. Tapi Zahran tetap menyimpan tangannya di kedua sisi saku celananya. Makasih. Jawab Zahran tanpa membalas uluran tangan Melisa. Melisa jadi makin gondok. Gak nyangka ya. Kamu akan menjalani kehidupan yang sangat kontras sama kehidupan lama kamu. Kayaknya dia memang udah ngasih banyak pengaruh buat kamu. Kata Melisa berbasa basi. Perubahan baik pastinya. Sahut Zahran masih bersikap acuh tak acuh. Zahran berusaha tetap menjaga sikapnya. Tidak terlalu mengabaikan Melisa, tapi juga tak mau terlihat terlalu melayaninya. Dan barulah radar Sanum menangkap momen itu. Hati Sanum jadi panas. Dia tak suka melihat Melisa bergabung dengan anak-anak The Wolves karena Sanum tahu kalau tujuan Melisa adalah Zahran. Wah, rubah betina tuh, Num. Mirna memprovokasi. Hus, kebiasaan deh kamu, Mir. Kau tegur Aira yang selalu bersikap lebih tenang. Lah, lihat aja. Itu kan emang mantannya Abang Zah. Dari kejauhan aja nih. Gesturnya kelihatan jelas kalau dia masih ngarap sama suamimu, Num. Panas si Mirna lagi. Cuma nyapa aja deh kayaknya. Gak usah cemas, Num. Hati Abang Zah tuh cuma milik kamu seorang. Tenangkan Aira. Wajah berseri Sanum agak pudar dan berubah muram. Mood swingnya kambuh lagi. Rasa cemburu menjalar dengan cepat. Sanum benar-benar tak senang melihat Melisa dekat-dekat dengan Zahran. Takut kejadian di rumah sakit terulang lagi. Ih, Kak Mel, kesel deh. Aku curiga kalau Kak Mel lagi curi-curi kesempatan. Jangan gitu dong, Kak. Kamu harus terima. Kalau bangsa itu sudah jadi milikku. Gerutu Sanum dalam hati. Getaran halus. Tidak mau menyiksa batin sendiri, Sanum pun memutuskan untuk bergerak dan mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Mau kemana, Num? Tanya Aira. Aku kesana dulu deh. Kalian makan yang banyak ya. Pamit Sanum dan benar-benar pergi mendekat ke arah kerumunan suaminya. Mirna malah mendukung. Mirna memang cenderung lebih barbar ketimbang Aira yang selalu memberi solusi dengan cara yang lebih halus. Go, Sanum. Selepet aja. Jangan serahkan harga diri pernikahan kamu ya. Semangati Mirna. Aira segera membekap mulut Mirna takutnya didengar oleh orang-orang. Sanum terus berjalan dengan anggunnya membelah keramaian dan begitu sampai di area yang ditempati oleh Zahran dan Melisa serta anak-anak The Wolves. Hai, Kak Mel, apa kabar? Makasih ya udah datang di acara ini. Sapa Sanum sok kenal sok dekat. Sanum mengambil posisi di antara Zahran dan Melisa sehingga Melisa merasa kesal dibuatnya. Zahran malah senang. Lagi pula Zahran memang tak nyaman berbincang dengan Melisa seperti tadi. Kak Mel datang sama siapa? Melisa diam saja. Tak menjawab. Wajahnya yang sejenak mulai berseri, kini menjadi muram kembali. Hai, Sanum. Assalamualaikum, selamat ya. Moga dedek bayi kalian sehat selamat sampai lahiran. Sapa Jawi dengan sopan. Selamat ya, Num. The Wolves gak sabar nunggu kelahiran Zahran Junior. Bisa kita angkat jadi anggota termuda kita nantinya. Lanjut Juan membuat Sanum merasa semakin nyaman. Dan hal itu tentunya malah membuat Melisa merasa semakin terpinggirkan. Wah, makasih banyak lo Bang Jawi, Bang Juan dan semuanya. Terima kasih buat kehadiran dan doa-doanya ya. Ucap Sanum. Sama-sama, Num. Bukannya tadi kamu mau makan?
Tanya Zahran pada Shanum lalu merangkul dengan mesra tepat di depan mata Melisa. Tuan rumah harus memastikan semua tamu sudah makan. Aku lihat Kak Melisa belum mengambil makanan. Makanya aku mau mempersilahkan Kak Melisa buat segera mengambil piring dan menikmati jamuan yang udah Papa Ilham sediakan. Kata Shanum sok tenang. Tak munafik walau hatinya masih agak kesal dengan sosok Melisa. Oh, oke. Zahran mengerti. Silakan, Kak Mel. Kalau nggak mau makan yang berat-berat, ada juga stand-stand makanan pembuka, silakan. Melisa sudah tahu kalau Shanum memang memiliki tujuan utama untuk menyingkirkannya dari hadapan Zahran. Melisa semakin kesal saja. No more, thanks. Aku sekalian pamit aja kalau gitu. Selamat malam. Akhirnya Melisa enyah dan Shanum senang sekali walau terselip rasa tak enak juga karena sudah bersikap overprotektif pada suaminya. Si Mel tuh kayak nggak nganggap keberadaan kita ya. Datang pergi kagak ngomong apa-apa sama kita. Kata Jerry. Ya memang begitulah kenyataannya. Fokus pandangan Melisa seolah hanya mengarah pada satu titik objek saja dan itu adalah Zahran. Shanum berbalik menghadap Zahran. Ya udah, aku kembali ke teman-teman aku ya, Bang. Pamit Shanum. Loh, kirain mau ajak abang buat makan? Tanya Zahran heran. Enggak kok, cuma mau sida aja. Jawabnya lalu tersenyum innocent. Zahran tertawa kecil mendengar jawaban itu. Zahran malah semakin senang karena Shanum sudah semakin menunjukkan rasa cemburunya secara langsung dan halus sehingga tak akan lagi menimbulkan kesalahpahaman seperti yang sudah-sudah. Ya udah, kamu juga makan ya. Kata Zahran lalu mengelus kepala Shanum membuat kawan-kawannya bengong seperti sedang menonton film romantis saja. Oke, aku kesana ya, bye. Shanum pergi lagi kembali pada kawan-kawannya. Ulat bulu sudah enyah dan dia bisa berbincang dengan teman-temannya lagi dengan tenang. Bini lo udah kayak polisi patroli aja, Zah. WKW. Goda Jerry dan yang lain menyetujui asumsi Jerry itu. Iya, bro. Si Mel aja sampai nyerah dan gak berani cari-cari perhatian lagi di hadapan lo. Tapi cara bini lo menyingkirkan bibit pelakor tuh kayak cute banget gitu loh. Nomor marah-marah. Tapi sukses bikin si Mel pergi. Hahaha. Zahran tersenyum bangga. Memang begitulah istrinya. Dia sangat lembut dan istimewa. Melisa kembali pada Arsen dan Diana yang baru saja menikmati satu suap makanan mereka. Aku mau pulang. Sekarang. Melisa merajuk. Membuat Arsen dan Diana harus menghentikan acara makan mereka. Makan dulu, Mel. Hargai jamuan Ilham. Kata Diana. No more. Aku mau pulang sekarang pokoknya. Mana kunci mobilnya? PIH. Biar aku aja yang nyetir. Melisa benar-benar merajuk dan Diana yakin kalau ini semua disebabkan oleh Shanum. Pasti. Ada apa sih, Mel? Duduk dulu, biar kamu lebih tenang. Kata Arsen. Aku nggak bisa tenang ada di sini. Please, ayo kita pulang aja. Mohon Melisa. Perasaan serta sikapnya menjadi sangat labil sejak ia memutuskan Zahran. Udahlah, Mas. Kita ngalah aja sama anak kita. Pasti tuan rumah acara ini udah bikin anak kita nggak nyaman. Gerutu Diana lalu menyimpan piringnya padahal piringnya masih penuh dan utuh. Melisa benar-benar merajuk dan pergi meninggalkan Arsen dan Diana. Diana tak tinggal diam, dia langsung pergi menyusul Melisa yang pergi menuju ke area parkir. Arsen hanya geleng-geleng kepala. Ini sungguh rumit. Belum lagi kalau nanti Melisa tahu kalau Shanum adalah saudara sedarah. Rumit. Benar-benar rumit. Diana menyempatkan diri untuk menghampiri Shanum dan Shanum langsung berdiri menyapa Diana. Loh, Kak Mel mau kemana, Tante? Tanya Shanum saat melihat Melisa berjalan cepat dengan wajah muram ke area parkir. Diana menatap sangat tajam pada Shanum. Kamu udah nyakitin anak saya? Maksudnya apa, Tante?
Sanum langsung kaget saat Diana menghakiminya seperti itu. Tadi saya lihat kamu nyamperin Mel, dan sejak saat itu mood Mel jadi hancur. Kamu ini tuan rumah yang gak punya adab ya? Bisa-bisanya membalas kedatangan tamu yang mau mendoakan kamu dengan sikap busuk kamu. Sanum tambah terperanjat dan tak mengerti kenapa Diana bicara begitu padanya. Sanum sangat tidak enak, apalagi teman-temannya mendengar kata-kata tajam Diana pada Sanum. Maksud Anda apa ya? Mirna langsung pasang badan dan menghadap pada Diana yang angkuh. Diana pun sadar kalau dia sudah bersikap terlalu jauh. Sebelum terjadi keributan, akhirnya Diana pun beranjak dan pergi meninggalkan Sanum dalam keadaan tak enak hati. Dasar anak haram. Kutuk Diana di dalam hatinya, hampir saja Diana melontarkan itu, tapi dia masih bisa kontrol. Nah, Kak Aan, dari awal dia datang aja, dia udah bawa aura buruk. Dia itu emaknya si Melisa kan? Kata Mirna sangat terpancing. Udah, Mir, udah. Tenangkan Aira. Sanum jadi merasa bersalah. Apa benar? Dia sudah membuat Melisa sekesal itu sampai membuat Diana marah seperti tadi? Arsen menyusul dan sempat berjalan melewati ke area duduk Sanum. Arsen ingin menyapa dan mengucapkan selamat, tapi dia melihat Melisa sudah menangis di pelukan Diana di dekat mobilnya. Arsen pun hanya melirik dan urung untuk menyapa. Udah ya, Num. Gak usah dipikirin. Menurutku keterlaluan sih cara Melisa menanggapi sikap kamu tadi. Kayaknya kamu gak ngapa-ngapain dia kan tadi. Tenangkan Aira. Aku laporin aja sama Bang Zahran deh. Atau sekalian aku aduin sama papa mertua kamu, Num. Kata Mirna. Gak usah. Gak apa-apa kok. Yuk lanjutin lagi makannya. Sanum berusaha bersikap biasa lagi. Dan karena kejadian barusan, malam indah dan sakral itu jadi sedikit ternoda. Sanum jadi tak seceria di awal acara setelah dia ditegur oleh Diana. Dan Sanum enggan menceritakan itu pada Zahran. Setelah acara makan-makan, bersantai kemudian para tamu diberi bingkisan yang sudah disiapkan oleh Ilham. Acara berakhir dan Sanum malah jadi terus kepikiran Melisa. Apa aku perlu minta maaf sama Kak Melisa? Emang tadi aku berkata kasar ya? Perasaan gak deh? Sampai tengah malam pun, Sanum malah terus memikirkan Melisa dan merasa bersalah. Cara Diana menegur tadi memang seolah Sanum telah benar-benar menyakiti Melisa. Kamu belum tidur? Tanya Zahran sembari mengangkat kepalanya agar bisa melihat wajah Sanum yang sedang dalam posisi membelakangi. Abang belum tidur? Sanum malah balik bertanya lalu membalik badannya sehingga menghadap Zahran. Malam ini mereka masih menginap di rumah Ilham. Belum? Tidurlah, ini udah lewat tengah malam. Kata Zahran lalu menaikkan selimut sampai menutupi tubuh Sanum sampai ke dada. Tadi barusan aku chat sama Mama Airin, keasikan sampai nggak sadar ini udah sangat larut. Dalih Sanum. Padahal selebihnya dia hanya melamun memikirkan Diana dan Melisa. Mama tuh ya, nggak sadar kalau dia lagi ngeganggu jam istirahat kamu. Gerutu Zahran. Kok malah nyalahin Mama? Iya, aku tidur. Abang juga ya. Kamu nggak boleh begadang. Ada yang bikin kamu nggak nyaman? Kenapa? Kaki kamu pegal-pegal? Ya udah kamu merem, biar abang pijitin kaki kamu. Kata Zahran hendak bangun dan memijit kaki istrinya. Enggak kok, Bang. Aku masih terkesan dengan acara tadi. Banyak tamu yang datang dan aku senang banget. Ya kayak masih bereuforia gitu. Tapi sekarang aku udah ngantuk kok. Yuk kita bobo. Cegah Sanum. Dan abang juga suka pas kamu negur Melisa tadi. Puji Zahran dengan bangga. Justru itulah yang membuat Sanum kepikiran sampai sekarang ini. Sanum hanya tersenyum getir menanggapinya. Jadi orang yang tak enakan memang serba salah jadinya. Padahal Sanum tak melakukan apa-apa, tapi Melisa membuat semuanya seolah Sanum sangat kejam padanya. Kak Melisa udah benci sama aku, pasti dia makin benci.
Nah sekarang Bu Diana juga ikut-ikutan benci sama aku. Ya Allah, aku nggak mau dibenci. Rasanya nggak enak banget. Jadi kepikiran terus. Sanum tak tahu kalau kebencian Diana lebih dari yang ia kira. Lebih dari benci. Benci yang seperti mendarah daging. Sini, abang mau meluk kamu lebih dekat lagi. Kata Zahran lalu meminta Sanum untuk tidur di lengannya agar Zahran bisa memeluk Sanum lebih dekat lagi. Baik, Bang. Sanum menurut dan kini kepalanya beralaskan lengah koko Zahran. Sanum membenamkan wajahnya di dada suaminya dan dia begitu nyaman. Nyaman sampai lama-kelamaan berusaha melupakan dan akhirnya terlelap juga. Zahran tak ada jemu-jemunya menatap seraut wajah yang terlelap nyaman di dadanya. Zahran begitu mengagumi dan mencintainya. Tak lama, Zahran merasakan ada yang bergerak di perut istrinya. Ada getaran halus tapi terasa menyengat sampai ke jantung hatinya. Apakah itu gerakan dari si jabang bayi? Wah, apa itu tadi? Itu kamu, nak. Kamu gak sabar ya mau gabung di sini sama kami? Zahran mengelus perut tepat di area yang terasa bergetar tadi. Sekarang malah Zahran yang tak bisa cepat-cepat tidur. Dia malah asik menantikan ada getaran ajaib lagi dari perut istrinya. Zahran benar-benar antusias sekali. Super duper perhatian. Sanum. Sanum terperanjat kaget saat ada yang memanggil namanya saat ia sedang melamun sendirian di tepi kolam renang di belakang rumah. Papa. Sanum menoleh dan ternyata yang memanggil adalah Ilham. Jangan melamun sendirian di sini, kamu bosan? Kalau bosan biar papa suruh Zah pulang lebih cepat dari kantor. Kata Ilham yang berjalan semakin dekat pada Sanum. Nggak kok, Pah. Nggak lagi melamun. Gak usah suruh Bang Zah pulang juga. Biarin aja Bang Zah menyelesaikan pekerjaannya sampai jam kerjanya habis. Cegah Sanum. Hari ini, Zahran kembali ke kantor sementara Ilham tidak. Melihat Sanum sejak tadi hanya diam sendirian duduk di depan kayu di pinggir kolam renang. Ilham tergerak untuk menghampiri karena takut terjadi apa-apa dengan menantunya itu. Boleh Papa duduk di sini? Tanya Ilham meminta izin. Tentu saja boleh, Pah. Silakan. Walau canggung, Sanum tentu saja mempersilakan Ilham untuk duduk di depan kayu satunya lagi yang hanya terhalang oleh meja kecil dengan dipan yang Sanum tempati. Jujur saja Sanum nervous. Walau Ilham sudah bersikap semakin baik, tapi berada di satu tempat bersama seperti ini membuat Sanum merasa canggung. Sebenarnya, Papa nggak mau menduga-duga, tapi Papa merasa ada yang janggal dalam acara semalam. Kata Ilham memulai obrolan. Sanum tak mengerti apa maksud Ilham. Maksudnya gimana, Pah? Semalam, Papa nggak tahu kapan Arsen dan keluarganya pulang. Tapi ada yang bilang kalau Arsen pulang setelah Melisa menangis. Entah apa yang membuat dia menangis, kemudian sekilas Papa melihat Diana bertegur sapa dengan kamu. Kata Ilham membuat Sanum agak kaget. Ilham mencurigai kejadian semalam. Lantas, apa perlu Sanum menceritakan kronologi detailnya? Apa terjadi sesuatu yang buruk? Papa rasa semalam memang terjadi kelas di antara kamu dan Melisa, iya kan? Tanya Ilham kian mendesak Sanum. Kayaknya salah paham aja, Pah. Ya, Papa tahu, itu pasti cuma salah paham, tapi Papa merasa kalau Diana menanggapi itu secara berlebihan. Apa dia menegurmu dengan keras semalam? Sanum benar-benar tak menyangka kalau Ilham memperhatikannya. Tapi entah kenapa, Sanum malah lega karena Ilham tahu dengan mata kepalanya sendiri, dengan begitu Sanum tak perlu mengadu. Jadi, kejadiannya tuh begini, Pah. Akhirnya Sanum mau terbuka. Ya, ceritakanlah, jangan sungkan. Kata Ilham menyimak. Jadi kan, semalam aku lihat Bang Zah lagi sama teman-temannya, terus Kak Melisa datang nyamperin. Mungkin salahku yang terlalu overthinking dan terlalu takut kalau Kak Mel akan memanfaatkan momen semalam. Mungkin memang aku yang merasa cemburu berlebihan. Tapi aku nggak ngasarin Kak Mel kok, Pah. Perasaan aku juga nggak sedikit pun mengeluarkan kata-kata kasar sama Kak Mel.
Sanum menceritakan kejadian semalam dengan singkat. Ya, Papa percaya. Sanum merasa lega. Rasanya plong sekali bisa membagi bebannya itu pada orang lain. Tapi, Budayena berpikiran kalau aku berbuat yang tidak-tidak sama Kak Mel. Jangan hiraukan itu, abaikan saja. Tapi aku takut kalau Budayena terus-terusan berpikiran buruk karena kejadian semalam. Jangan pikirkan orang lain yang tak mau mengerti dan tak mau menghargai kamu. Pikirkan dirimu sendiri. Kata Ilham. Lama-kelamaan, Ilham dan Sanum semakin nyaman berbincang bersama. Seperti sudah tak ada lagi benteng di antara mereka. Dulu, Airin sempat mengalami keguguran di kehamilan keduanya, bakal calon adik Zahran, dan dari sana dia bahkan tak ingin hamil lagi. Kenang Ilham, Sanum sangat tertarik dengan itu. Benarkah, Pak? Ya, waktu itu usia Zah masih balita. Airin mengalami pendarahan hebat setelah dinyatakan mengalami tekanan mental setelah dibully oleh saudara-saudara sepupunya. Cerita ini bahkan tak pernah kami ceritakan pada Zah. Sanum sangat terkejut. Di samping itu, Sanum tak menduga kalau Papa Ilham sudah semakin terbuka dengan dirinya. Itu sebab kenapa Papa sangat cemas. Sanum, Papa tak akan membiarkan siapapun membuat dirimu tak nyaman, apalagi sampai membuat kamu tertekan dan beresiko untuk kehamilanmu ini. Papa tak mau kamu dan calon cucu Papa kenapa-napa. Kali ini Sanum merasa sangat terharu. Di balik sikapnya yang dingin, ternyata Papa Ilham sudah benar-benar peduli padanya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Pah, kalau ada yang macam-macam denganmu, bicaralah. Jangan dipendam sendiri. Baiklah, Pah. Dan soal rencana liburan itu, saya bilang kamu mau pergi ke Auzi? Ilham mengganti topik obrolan. Iya, Pah. Kalau boleh, kamu benar-benar ingin pergi ke sana dibanding ke negara lainnya? Yakinkan Ilham. Ya, sekalian mau mengunjungi Mama Airin. Itu kalau boleh, kalau nggak boleh, nggak apa-apa kok, Pah. Tentu saja boleh. Sanum semakin sumringah. Hari ini Ilham super duper pengertian padanya. Beneran boleh, Pah? Mau berangkat kapan? Minggu ini? Minggu ini ada temanku yang mau nikahan. Mungkin kalau boleh, minggu depannya saja, Pah. Pintas Sanum masih saja merasa sungkan. Baiklah, Papa akan segera mengatur jadwal keberangkatan kalian. Terima kasih banyak, Pah. Sanum tak tahu harus bilang apa selain kata terima kasih. Lamunan dan kegalauan lenyap seketika saat Ilham datang dengan segala perhatian dan pengertiannya. Papa masuk lagi ke dalam ya. Pamit Ilham yang hendak beranjak pergi dari area itu. Iya, Pah. Sekali lagi makasih. Ya. Ilham pergi meninggalkan Sanum sendirian. Ilham baru saja memberikan nasihat berharga untuk Sanum. Ilham mendorong Sanum untuk care pada diri sendiri sebelum mementingkan perasaan orang lain. Anjir, Papa Ilham pengertian banget sih. Dia ternyata memang benar-benar sayang sama Bang Zah, sama aku dan sama kamu, Nak. Sanum mengelus perutnya. Sikap Ilham semakin lama semakin baik. Sanum pikir, untuk apa memikirkan para pembenci jika ia memiliki banyak orang yang menyayanginya. Sanum mendorong dirinya sendiri untuk menyingkirkan rasa bersalahnya pada Melissa dan Diana. Dan dia janji, dia akan fokus pada dirinya dan pada calon anaknya saja. Teja masuk ke ruangan Zahran dengan beberapa map berupa CV para pelamar baru. Hari ini, kita kedatangan 3 orang karyawan magang dari kampus yang sudah memiliki partnership dengan perusahaan kita. Tim HR sudah meng-cross-check CV mereka. Apa kamu mau memeriksa ulang? Tanya Teja. Coba saya lihat. Kata Zahran, Teja pun meletakkan map-map itu di atas meja Zahran. Mereka akan ditempatkan di bagian pemasaran. Kebetulan kita sedang kekurangan orang di departemen itu. Kata Teja. Zahran hanya membuka dan membaca sekilas sampai matanya agak melotot saat membuka map terakhir. Kita akan menguji kompetensi para mahasiswa magang itu. Semoga mereka bisa berkontribusi di samping mengisi kekosongan di bagian marketing. Kata Teja. Sebentar,
Tahan Zahran lalu memisahkan map yang terakhir. Kenapa, Zah? Para mahasiswa ini melamar sendiri atau atas rekomendasi kampus? Atas rekomendasi kampus, Zah. Sudah 10 tahun, perusahaan kita dan kampus ini bekerja sama dalam program magang mereka. Jawab Teja. Zahran terlihat tak senang. Sebenarnya siapa pemilik map terakhir yang Zahran buka? Kenapa Zahran terlihat tak suka melihatnya? Anja Ai, masa gue nggak ngasih kalau gue akan magang di perusahaan bokapnya si Zah? Neres baru saja menelusuri jejak perusahaan tempatnya magang besok. Dia baru sadar kalau dia akan magang di perusahaan musuh bebuyutannya sendiri. Jelang semester akhir di masa kuliahnya, Neres harus menjalani magang sebagai rangkaian akhir jelang penyusunan skripsi di semester terakhirnya. Sial, mana gue udah konfirmasi kalau besok gue sudah siap untuk mulai magang. Ah, sial! Neres terus menggerutu. Tak terbayangkan kalau dia bertemu dengan Zahran nanti, bisa saja Zahran memanfaatkan momen magang Neres untuk memberi nilai buruk pada Neres. Sialan banget! Kalau gue ketemu si Zah, najis banget nanti gue harus manggut hormat sambil manggil bos sama dia. Neres tak ada hentinya menggerutu. Tapi dia harus menuntaskan tugas magangnya. Neres juga diwanti-wanti oleh sang ibunda agar tak banyak nawar dan nekat melakukan jalur belakang untuk melancarkan gelar sarjananya. Mungkin hal ini jugalah yang membuat Zahran kaget tadi. Sanum dan Zahran pulang ke apartemen. Aku bingung mau nyari kado buat Aira. Aku kasih kado apa ya? Sanum menepi ke sofa dan menyandarkan punggungnya yang jadi lebih cepat pegal sekarang. Mau gantian ngasih kalau baju dain semalam? Tanya Zahran dengan nada gurauan. Hei, ya juga ya. Tapi selain kado iseng itu, aku juga mau ngasih kado yang akan bermanfaat buat pernikahan mereka nanti. Kita kasih tiket liburan ke Bali aja. Usul Zahran. Wah, ide bagus tuh. Tadinya sih aku mau ngasih cooking set, soalnya Aira tuh hobi masak. Terserah kamu aja. Tapi Aira tuh pernah mimpi juga mau pergi ke Bali. Ya udah deh, kita kasih tiket liburan ke Bali aja kalau gitu. Oke, itu udah sama akomodasi kan, Bang? Iya, udah sama kamar hotel. Oke deh. Kini Sanum sudah semakin lega karena sudah menemukan kado untuk pernikahan bestinya. Oh ya, semalam abang kaget karena kayak ada getaran-getaran halus di perut kamu. Apa kamu sering merasakannya juga? Ya lo, belakangan mulai ada yang gerak-gerak dari dalam perutku, Bang. Gerakannya emang halus, tapi aku makin ngerasain kehadiran anak kita di sini. Sahut Sanum dengan girang. Cakap selanjutnya kita udah bisa lihat gendernya kan? Zahran begitu asyik mengelus-elus perut istrinya sembari berharap merasakan lagi getaran seperti semalam. Insya Allah, semoga aja, kata dokter. Niar, kalau posisi janin kadang menyulitkan untuk memantau jenis kelamin si jabang bayi. Dan walaupun di minggu ke-16 sudah bisa dilihat, tapi idealnya bisa dipastikan di minggu ke-18 sampai minggu ke-20. Sekarang udah masuk minggu ke-berapa? Ke-18 kayaknya. Duh, gak kerasa ya udah mau 5 bulan aja. Sehat-sehat ya kalian? Iya, Bang. Oh iya, ada yang bikin kaget di kantor hari ini. Kaget? Apa tuh? Besok kantor akan kedatangan beberapa mahasiswa magang, dan salah satunya adalah si keparat sialan. Tiba-tiba suasana hati Zahran berubah begitu mengingat Neres. Esti, kok abang bicara kasar begitu sih? Ya gimana ya? Entah kebetulan, atau emang dia sengaja mau ditempatkan di perusahaan kita biar bisa ngerecokin abang lagi. Siapa sih? Emangnya siapa yang mau magang di kantor besok? Si Neres. Mendengar nama itu, Sanum juga jadi tercengang. What? Dua musuh bebuyutan yang sulit untuk akur itu akan dipertemukan di dalam kantor yang sama? Yang satu sebagai bos dan yang satu sebagai karyawan magang? Apa kantor akan aman? Apa kondisi kantor akan kondusif? Sanum malah jadi tidak yakin. Tim Achadi sudah menerima lamarannya, besok dia mulai magang. Tapi penasaran juga sih,
Apa dia akan bersikap kurang ajar kalau kita ketemu di kantor besok? Tapi abang harus tetap profesional. Ya, semoga aja Bang Neres juga mematuhi semua aturan sebagai karyawan magang. Harap Sanum walau benar-benar tak yakin. Lihat aja, abang akan kasih dia penilaian terburuk. Biar tahu rasa dia. Gak boleh gitu juga. Nilailah dia sesuai kinerja sama attitude-nya. Abang harus menilai secara objektif. Tapi aku yakin sih, kalau Bang Neres pasti akan bersikap profesional di kantor nanti. Lihat aja besok. Semoga nggak ada kejadian chaos, walau setiap ketemu dia, bawaannya pengen ribut terus. Abang. Sanum mengelus dada Zahran agar merasa lebih dingin dan tenang. Istighfar. Ingatkan Sanum. Zahran sadar dan menuruti istrinya. Astagfirullah. Jangan memancing dan jangan terpancing. Oke? Ingat lo, kamu harus bisa semakin dewasa. Kamu ini calon ayah lo. Masa mau kayak tadi terus? Iya, sayang. Maaf abang kilaf. Enggak deh, abang akan bersikap pro. Nah gitu dong. Entahlah, apa mungkin Neres bisa bersikap sebagai bawahan di hadapan Zahran? Bosku.